Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Olivia, Siti Azizah, Jud Azizah, Lisa Husnul Khotimah, Selva Irian, dan Imamin Mubin akan membahas topik 1, pembelajaran berdiferensiasi, mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi dengan dosen pengampu Dr. Randa Sri Indrawati MPD PhD. Pembahasan pertama yaitu mengenai pengertian pembelajaran berdiferensiasi. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang menyesuaikan materi dan cara belajar atau mengajar yang diberikan oleh guru berdasarkan pada kebutuhan peserta didik, sehingga dapat meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar peserta didik yang beragam dan juga berbeda-beda. Nah, untuk lebih jelasnya, mari simak penjelasan berikut ini. Peserta didik di kelas itu sangat beragam. Hal tersebut dapat dilihat dari kesiapan belajarnya, minat belajar, dan juga profil belajar dari masing-masing peserta didik. Pada pembahasan kedua, kita membahas tentang contoh keberagaman peserta didik di kelas. Yang pertama dilihat dari kesiapan belajar peserta didik. Nah, kesiapan belajar dalam peserta didik ini terbagi ke dalam 3 kategori. Yang pertama yaitu belum berkembang, kedua sedang berkembang, dan yang ketiga adalah kategori sudah mahir. Contoh kasusnya dapat dilihat seperti berikut. Sebelum memulai pembelajaran, guru mengadakan sebuah pretest terlebih dahulu, sehingga didapatilah hasil dari beberapa siswa. Siswa pertama yaitu Sarah mendapatkan hasil 90, sehingga dapat dikatakan kesiapan belajar Sarah sudah mahir. Siswa kedua yaitu Lisa mendapatkan nilai 75, sehingga kesiapan belajar Lisa masuk ke dalam kategori sedang berkembang. Dan siswa yang ketiga yaitu Jud mendapat nilai 40. Kesiapan belajar Jud belum berkembang. Nah, lanjut pada contoh keberagaman peserta didik di kelas yang kedua, yaitu dapat dilihat dari minat belajar peserta didik. Minat ini dapat ke dalam bidang seni, matematika, sains, olahraga, robotik, dan lain sebagainya. Contohnya, ada di suatu kelas, siswa bernama Olive merupakan siswa yang sangat gemar kesenian. Akan tetapi, ia kurang menyenangi pembelajaran penjaskes, sedangkan Sarah sangat menyenangi pembelajaran penjaskes. Akan tetapi, ia kurang menyenangi kesenian. Keduanya memiliki minat yang berbeda dalam pembelajaran. Nah, yang ketiga yaitu profil belajar peserta didik. Dalam hal bahasa, budaya, kesehatan, keadaan keluarga, jenis kelamin, warna kulit, gaya belajar, dan yang lainnya. Contoh kasusnya, ada 2 siswa yang bernama Selva dan Imam yang merupakan murid kelas 5 sama-sama di SD Negeri 1 Palembang. Keduanya memiliki latar belakang yang berbeda. Selva merupakan anak tunggal di keluarganya, sehingga ia memiliki sifat yang manja dan mudah ngambek. Sedangkan siswa lainnya yang bernama Imam adalah anak pertama dari 5 bersaudara. Karena Imam adalah anak pertama dan juga anak yang paling tua, sehingga ia menjadi panutan untuk adik-adiknya. Imam memiliki sifat yang bertanggung jawab serta mandiri. Adapun teori pendukung dari pembahasan yang telah kita bahas sebelumnya, yaitu yang pertama teori sistem ekologi. Teori ini membahas tentang perkembangan individu dalam interaksinya terhadap lingkungan, sehingga mampu mempengaruhi proses pengembangan diri. Teori yang kedua yaitu teori multiple intelligences. Inteligensi membuat kemampuan seseorang untuk memecahkan persoalan yang nyata dan dalam situasi yang bermacam-macam. Yang ketiga, yakni teori Zone of Proximal Development atau ZPD, membahas tentang zona antara tingkat perkembangan aktual dan tingkat perkembangan potensial. Dan terakhir yaitu teori Learning Modalities atau biasa dikenal sebagai VAK atau Visual, Auditory, and Kinesthetic. Sekian penjelasan mengenai materi pembelajaran berdiferensiasi dari kelompok 4. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.